Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saudaraku yang dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala, ada dua pendapat wakaf yang berkembang di kalangan ahli fikih tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian para ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni saat tanah milik Nabi Muhammad dibangun sebuah masjid. Jadi sebelum pindah ke rumah pamannya yang berasal dari Bani Najjar, ya disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Najjar setelah dibeli oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seharga 800 dirham. Setelah dilakukan pembelian tanah anak yatim tersebut, beliau wakafkan tanah tersebut dan dibangunlah masjid di atas tanah ini, yang kemudian kita kenal sebagai Masjid Nabawi. Dengan demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid. Jadi peristiwa ini menjadi kisah pertama wakaf yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian diajarkan dan diikuti oleh para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selain kisah ini terdapat dua kisah sahabat Nabi yang melaksanakan syariat wakaf, yakni kisah Umar bin Khattab dan sahabat Abu Talhah yang mewakafkan kebun sayangan mereka. Pertama, saat ada riwayat dari hadis Ibnu Umar bin Khattab, ya, beliau berkata bahwa sahabat Umar dari sahabat Umar radhiyallahu an, beliau memperoleh sebidang tanah di Khaybar. Kemudian Umar menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk. Kemudian Umar pun menyampaikan kepada Rasul bahwasannya beliau mendapatkan sebidang tanah di Khaybar. Umar ini belum pernah mendapatkan harta sebaik tanah di Khaybar itu. Maka, wahai Rasul, apakah yang engkau perintahkan kepadaku dengan tanah Khaybar ini? Kemudian Rasulullah pun menjawab, wahai Umar, bila engkau suka, kau tahan pokok tanahnya itu, dan engkau sedekahkan hasilnya. Tidak boleh dijual, tidak pula dihibahkan, dan tidak juga diwariskan. Kemudian Umar pun berkata, baik wahai Rasulullah. Dan akhirnya Umar menyedekahkan hasil pengelolaan tanah kepada kaum fakir miskin, kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu-tamu yang datang. Kemudian dan tidak juga dilarang bagi pengelola atau nazir wakaf, yakni Umar itu sendiri, makan dari hasilnya dengan cara yang baik atau sepantasnya. Dari peristiwa ini terjadi setelah pembebasan tanah Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah. Pada masa itu Umar bin Khattab menjadi khalifah. Beliau mencatat wakafnya dalam akte wakaf yang disaksikan oleh para saksi dan mengumumkannya. Sejak saat itu banyak keluarga Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang mewakafkan tanah dan perkebunannya. Sebagian di antara mereka ada yang mewakafkan harta untuk keluarga atau kerabatnya, sehingga muncullah wakaf keluarga atau wakaf dzurri atau wakaf ahli. Kemudian wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab disusul oleh Abu Talhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, yakni kebun Beroha. Saat turun ayat yang berbunyi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Maka ayat ini membuat Abu Talhah semangat untuk mewakafkan perkebunannya. Kebun-kebun yang ada di tangan Abu Talhah itu diwakafkan untuk kepentingan umat Islam.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah menasihati agar Abu Talha menjadikan perkebunannya itu adalah perkebunan wakaf keluarga dan keturunannya. Maka Abu Talha mengikuti perintah Rasul, dan di antara keluarga yang mendapatkan wakaf dari Abu Talha adalah Hasan bin Sabit. Maka dari dua kisah sahabat ini kita dapat menyimpulkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya bersedia mewakafkan harta yang dimilikinya untuk kemaslahatan umat. Ada pula sahabat yang lain yang mengikuti, yakni Abu Bakar As-Siddiq, yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekah, diperuntukkan kepada seluruh anak keturunannya yang datang dari Mekah, datang dan ke Mekah. Kemudian sahabat Utsman menyedekahkan hartanya di Khaybar. Ali bin Abi Thalib juga mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'ad bin Jabal mewakafkan rumahnya yang populer dengan sebutan Darul Ansor. Kemudian pelaksanaan wakaf ini disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awam, dan Aisyah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga mewakafkan perkebunan Muhayrik yang telah menjadi miliknya. Beliau menyisihkan sebagian keuntungan dari perkebunan itu untuk kepentingan kaum muslimin. Kisah ini dijadikan sebagai kisah wakaf produktif, di mana hasil yang diperoleh dari pengelolaan sebidang tanah perkebunan digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Jadi, antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat. Sehingga pengelolaan harta wakaf mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Jadi saat pemahaman tentang wakaf sedikit demi sedikit berkembang dan telah mencakup beberapa benda seperti tanah kering, ya, kemudian ada juga perkebunan yang hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan tempat peribadatan dan kepentingan kegiatan keagamaan serta diberikan kepada fakir miskin. Kemudian perkembangan ini terus berlanjut hingga masa-masa berikutnya dan telah mencapai puncaknya yang ditandai dengan meningkatnya jumlah wakaf yang mencapai sepertiga tanah pertanian yang ada di berbagai negara Islam seperti di Mesir, di Syam, di Turki, Andalusia, dan Maroko. Termasuk dalam daftar kekayaan wakaf pada saat itu adalah perumahan rakyat dan kompleks pertokoan di berbagai ibu kota negara Islam yang terbentang dari ujung barat di Maroko hingga ujung timur di New Delhi, India, dan Lahore di Pakistan. Terutama yang terkenal adalah wakaf di kompleks Al-Azhar, Mesir. Bertahan lebih dari 1000 tahun. Jadi semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf ini. Dan wakaf ini tidak hanya untuk orang-orang fakir miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan, dan membayar gaji para stafnya, gaji bayar guru, dan memberikan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa dari seluruh penjuru dunia. Jadi antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara dan mengatur seluruhnya. Maka wakaf inilah mulanya berasal dari keinginan seseorang untuk berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikelola untuk kemaslahatan umum. Maka jika kita belum berwakaf, berarti kita telah ketinggalan, karena berapa banyak orang-orang, dan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, sehingga harta wakaf ini menjadi harta yang kekal abadi dan kita bisa bawa hingga akhirat nanti. Semoga kita dapat meniru dan menjadikan harta ini kekal abadi hingga di akhirat nanti. Dari Masjid Nabawi, Al-Madinah, Al-Munawwarah, masjid wakaf yang pertama
dari tanah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.